Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septika Malia, mahasiswa Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, Prodi Sastra Inggris. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit dari beberapa materi mata kuliah pendidikan agama Islam. Critical thinking adalah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid. Tujuan critical thinking yaitu digunakan untuk menganalisis diri dan mengevaluasi diri. Manfaat yang kita dapat dari critical thinking ini adalah kita menjadi pribadi yang lebih taat karena terbiasa berpikir kritis, membuat kita sadar bahwa semua yang ada di dunia sudah dirancang oleh Sang Maha Kuasa. Selain itu, kita juga bisa menjadi orang yang lebih jeli dan teliti karena kita berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Setelah mengerti tentang critical thinking, kita bisa menerapkannya dalam diri kita sendiri. Namun, sebelum itu, kita wajib mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Mengenal diri sendiri diartikan sebagai memahami diri kita sendiri. Mengenal diri sendiri dalam Islam adalah kunci utama untuk mengetahui cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam sebuah hadis Imam Ghazali, Nabi bersabda bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Setelah mengenal diri sendiri, selanjutnya yaitu mengenal sifat diri sendiri. Hal ini bisa dilakukan melalui tes cermin. Tes cermin yang dimaksud di sini adalah dengan berkaca atau mengidentifikasikan sifat diri kita dengan melihat akhlak Nabi. Akhlak Nabi adalah sifat ilahiyah. Setelah melakukan tes cermin, kita bisa melihat apa saja penyakit dalam hati kita. Selanjutnya, kita bisa mengobati penyakit jiwa kita dengan tauhid, dengan lebih dekat kepada Tuhan, beribadah, dan juga mengendalikan hawa nafsu. Selain itu, isilah hidup dengan ilmu dan bimbingan spiritual untuk memperkokoh iman. Komunikasi adalah proses bertukar pesan kepada pihak lain dan pesan yang disampaikan sama dengan pesan yang tersampaikan. Komunikasi dengan Allah melalui komunikasi tauhid. Komunikasi tauhid berarti percaya akan keesaan dan kekuasaan Allah sehingga hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Contoh komunikasi dengan Allah yaitu umroh dan haji. Saat umroh dan haji, kita melakukan komunikasi talbiyah, yakni menyambut panggilan Allah dengan ucapan labaik. Saat melakukan haji dan umroh, berarti kita sedang melangsungkan self-communication atau berbicara dengan hati kepada Allah. Critical thinking dengan komunikasi dengan Allah sangat erat hubungannya. Critical thinking membuat kita memahami diri dan Rabb-nya yang kemudian melangsungkan komunikasi dengan Allah melalui sholat, zikir, doa, dan ibadah lainnya. Seperti inilah gambaran critical thinking dan komunikasi. Lingkaran yang pertama diibaratkan sebagai critical thinking atau berpikir kritis. Lingkaran yang kedua diibaratkan sebagai self-communication atau komunikasi dengan Allah secara pribadi. Yang ketiga yaitu communication to other atau berkomunikasi dengan orang lain. Ada berbagai macam pula teknik komunikasi. Salah satunya yakni teknik komunikasi rubiah.
Teknik-teknik komunikasi rubiah, yakni yang pertama, membangun komunikasi dengan Allah, kemudian kita melihat ciptaannya dan menemukan sifatnya, kemudian berkomunikasi dengan memanggil asmanya. Tesis adalah ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Tesis Tauhid Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki energi keimanan yang begitu dahsyat. Sebagai hasil pembakaran melalui sebuah pencarian Tuhan dengan bermodalkan critical thinking, perjalanannya membuahkan hasil keyakinan yang selanjutnya berhasil membedah sifat ketuhanan dan membangun tujuan hidupnya. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih, kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada, dan akhirnya disimpulkan kebenaran yang hakiki dan tentunya dengan konsekuensi resiko ujian dari masyarakat sekitarnya. Selama bertauhid, Nabi Ibrahim menjumpai banyak macam resiko. Salah satunya dibenci, dicaci, dianggap gila. Namun beliau tetap teguh untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Penggolongan tauhid. Nomor 1, tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang diartikan sebagai tauhid ibadah. Nomor 2, tauhid rububiyah yang diartikan sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan alam semesta. Nomor 3, tauhid sifatiyah, yaitu tauhid yang menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya. Implementasi tauhid Nabi Ibrahim. Yang pertama, pandangi monumennya, pahami inti ajaran Nabi Ibrahim, gunakan critical thinking, bangun intelektual melalui bimbingan Al-Quran. Nomor 2, setelah difahami, bangun keyakinan dari bukti-bukti yang telah diverifikasi dan muarakan pada keimanan. Nomor 3, amalkan, praktikkan dari apa yang sudah difahami, diimani sehingga ada rasa tauhid di dalam jiwa kita. Arti bersolawat kepada Nabi. Bersolawat yaitu mendoakan kebaikan kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi Ibrahim diartikan sebagai berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah. Role model tauhid Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah figur pembaru ideologi bagi bangsanya yang berangkat dari keyakinannya dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid. Maka setiap langkah perjuangan atas nama Allah dan semata-mata sebagai amanah misi ilahiyah. Pembaruan kepemimpinan Nabi Ibrahim dimulai dari dirinya sendiri, seperti yang dijelaskan pada surat Ibrahim ayat 35, yang intinya Nabi Ibrahim meminta hikmah dan dijadikan kepada golongan orang-orang yang soleh. Pembaruan kepemimpinan dalam keluarga. Setelah mantap dengan dirinya sendiri, tentunya Nabi Ibrahim ingin agar keturunannya juga beriman kepada Allah. Pembaruan kepemimpinan dalam masyarakat. Nabi Ibrahim telah memikirkan nasib umat tidak saja pada zamannya, namun di masa yang akan datang juga. Beliau telah melampaui ruang dan waktu dan generasi agar melakukan konstruksi tauhid dan membuang kesyirikan kepada Allah. Pembaruan kepemimpinan bangsa dan negara. Nabi Ibrahim sangat memperhatikan nasib bangsa dan negaranya, sehingga beliaulah seorang nabi yang nasionalis demi ajaran tauhid agar diimplementasikan dengan benar.
Misi Nabi Ibrahim yang terdapat pada surat Ibrahim adalah membawa manusia pada cahaya yang terang benderang yang menerangi pada jalan yang lurus yang telah dirintis Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid disosialisasikan melalui pendekatan nasionalisme. Ajaran Mekah atau ajaran Nabi Ibrahim ini disampaikan dengan bahasa kaumnya agar faham lebih luas lagi dengan bahasa kehidupan masing-masing bangsa. Nasionalisme dalam hal ini difahami sebagai salah satu pemahaman yang menciptakan satuan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan ajaran tauhid untuk sekelompok manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.